ini yang dikemas dalam pemaparan berbagi nanti yang menjadikan kebarokan untuk kita semua dan menjadikan titik awal kumpul Nabiullah ini untuk bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada pimpinan kita Habibur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas dari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Provinsi dan juga saya berikan menjelaskan kami mengenai para sudah menghadapi pada acara ini. Bapak Ibu sekalian, kami bacakan serentak amanah seluruh acara pertemuan kali ini. Kami izin Bapak Ibu sekalian, saluran kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Ini bisa menanggulangi masalah buruh itu jadi jauh gitu dari hama ini gitu, dari hama kali gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas di Kalimantan dari Ciamis, Bapak Muspika, juga jajaran Dinas Pertanian Ciamis dan POPT dan keluarga tokoh masyarakat di sini. Saya mengucapkan sangat terima kasih dan merasa bangga sekali atas diundangnya terhadap karya kami ini, merasa dihargai dan diperhatikan, dan saatnya saya sedikit unjuk kebolehan hasil kami bisa dipertunjukkan kepada bapak-bapak yang terhormat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, tidak berlama-lama lagi, mungkin langsung pada intinya bahwa ini adalah berbagi atau elektronik berbagi merupakan inovasi orang-orang yang sawah berbasis Internet of Things. Nah, merupakan solusi cerdas penanganan hama burung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, yang sustainable kalau bahasa tokohnya gitu itu. Next ya. Hal ini dilatar belakangi dari merupakan sudah tidak asing lagi bahwa semua para petani itu memiliki tantangan hama burung yang sangat meresahkan, yang sangat merugikan, dan sampai menghasilkan kehilangan hasil yang banyak gitu.
Jadi itu merupakan tantangan bagi para petani dan para penyuluh dan tokoh bagaimana cara menangani yang baik yang kayak Bapak barusan setelah berbagai cara ada yang mental dan tidak mempan. Mungkin ini dari kami ada salah satu yang beda yang lebih dari yang lain yang akan kami munculkan. Nah, memang kami juga dari metode karena adanya metode konvensional yang sebelumnya dari situ juga itu akan kita hilangkan metode itu. Nah, kemudian prinsip dan solusi yang dilatar belakangi ini adalah ingin menghadirkan sebuah penanganan hama yang non organik, ya, ramah lingkungan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem, tanpa racun dan pestisida. Next ya. Nah, konsep dan kearifan lokal yang sudah terintegrasi dengan teknologi, jadi tanpa menghilangkan kearifan lokal, kita memadupadankan dengan teknologi. Ya, dari kearifan lokalnya itu mempertahankan bentuk fisik orang-orang sawah begitu tersebut yang tradisional. Kemudian kami memberikan sentuhan IoT, Internet of Things, di mana mengotomatisasikan berbagai macam kombinasi suara, gerakan kinematis yang tidak monoton, sehingga burung itu tidak mudah beradaptasi dengan sebagai berbagai macam yang telah dicobaannya terdahulu. Ini lebih banyak kombinasinya, jadi agar tidak beradaptasi, burungnya tidak mudah beradaptasi gitu. Nah, juga sebuah energi terbarukan kita diterapkan di sini untuk memandirikan sebuah energi, yaitu memanfaatkan energi surya dari tenaga matahari, sehingga kita mendukung Indonesia hijau dalam hal ini juga itu kita mengedepankan hal itu. Next. Metode mekanisme pengusiran hama itu fitur utamanya. Yang pertama, kita menggunakan salah satu menggunakan toa speaker horn yang menghasilkan audio yang agresif, mengeluarkan kombinasi suara teriakan mana, sebagaimana pada beberapa terdahulu yang secara konvensional orang suka menarik-narik tali gitu. Nah, di sini juga kita menghadirkan fitur untuk menarik-narik talinya secara mekanis elektronis ada, jadi bisa menjangkau Bapak Ibu para sahabat tani ikut menggantungkan bunyi-bunyian tambahan terhadap tali tersebut. Jadi ada bunyi kaleng, bunyi lonceng, bunyi teriakan, bunyi suara burung elang, semuanya terkombinasi di sana. Nah, dari Internet of Things ini, memiliki 3 pemicu untuk menggerakkannya. Pemicu utama itu dengan sensor PIR, yaitu sensor pasif infrared. Nah, alat ini akan secara real time mendeteksi kehadiran burung dengan yang dengan radius tertentu. Nah, pemilihan sensor yang saya gunakan berhenti. Nah, ini juga ada fitur tambahan, ada humidity and temperature. Ini fitur tambahan dari kami. Yang pertama, salah satunya untuk sistem keamanan, untuk mengetahui kalau terjadi suhu yang ekstrim yang akan membahayakan sistem, terjadi kebakaran ataukah error karena overheat, kita bisa mengetahui sensornya aman atau tidak. Ini temperatur muncul ditampilkan di sini. Selain itu juga kelembaban udara dan temperatur sekitar mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan hal lain, untuk para penyuluh atau petani, untuk keperluan yang lainnya. Nah, ini 3 metode ini. Selain ini juga masih ada bonusnya lagi, Bapak Ibu Sobat Tani. Bonusnya apa? Ini juga ada tambahan fitur pengusir tikus, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ini, jadi sebenarnya itu sudah otomatis kalau siang dan malam akan mati sendiri.
gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi yang mendenging itu akan mengganggu bahwa binatang pengganggu merasa terganggu. Mungkin juga ada beberapa serangga yang lainnya ada menariknya mungkin para penyuluh yang lebih tahu. Nah itu bisa kita matikan. Ini fitur tambahan kami. Ada buat pengusir tikusnya juga dijalankan, bisa berjalan secara otomatis menggunakan sensor LDR. Jadi kalau siang malam bisa otomatis. Nah karena itu untuk pula di bagian sini kita bisa di luar kota itu bisa. Nah yang versi saya tampilkan di sini Bapak Ibu yang tidak menggunakan cloud, tetapi ininya langsung dari sini offline. Jadi sebagaimana jaringan komputer bisa mengkombinasikan jaringan lokal, bisa menjalin. Jadi si kontrol ini bisa disetting sebagai access point kalau kita tidak menggunakan cloud. Nah kalau misalkan kita mau online, kita bisa konfigurasikan sebagai cloud. Mau bertanya tentang alat ini, mungkin kami persilakan. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kami serahkan kepada Ibu kami Novi untuk memimpin acaranya. Kepada beliau kami persilahkan. Jadi beliau ini sarjana teknik, tetapi beliau sangat peka terhadap dunia pertanian, sehingga beliau dengan suka hati mencurahkan waktu, pikiran, tenaganya untuk berkontribusi membangun pertanian di Kabupaten Ciamis. Tentunya saudara Rudi Mandala ini tidak bekerja sendiri Pak, tetapi didampingi oleh teman-teman dari POPT, kemudian dari Pak Penyuluh juga, sehingga EBBG ini terus berkembang Pak. Karena sepengetahuan kami EBBG ini mulai diciptakan sejak 2023 kalau tidak salah, dan pernah ditampilkan kegiatan Hari Lidah Pertanian, dan di saat tersebut juga hadir Kepala BPP SDMP Kementerian Pertanian, dan beliau diundang untuk menyampaikan hal tersebut di BPP Lembang. Kemudian dibantu dikeluarkan P4S Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya, dan juga diundang menjadi narasumber di MAF yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga memang ini momen luar biasa setelah 2 tahun berjalan, banyak hal yang terus berkembang Pak. Untuk itu mohon izin Pak Camat, mungkin Bapak juga baru bisa mendengarkan secara langsung paparan dari Pak Rudi. Mudah-mudahan menjadi dorongan untuk Pak Rudi bisa terus berkembang, karena Pak Rudi ini juga aktif mengikuti lomba inovasi daerah Pak. Sehingga tentunya ini sebuah hal yang luar biasa ketika Pak Rudi ini mendapatkan kunjungan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tentunya tidak terlepas dari dukungan Pak Kepala Desa. Untuk itu kepada kesempatan pertama kami akan berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu dari Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyampaikan pertanyaannya. Dari Mas Pak Asisten kami silakan. Terima kasih atas kekayaan intelektual. Ini penting bagi Bapak Ibu yang tidak ada yang mengaji plat lagi mengakui ini penting bagi biar tidak ada diplekan dari para pihak ini. Dan ini inovasi daerah, semua daerah mungkin berubah-ubah inovasi daerah. Ini kami juga itu. Ada beberapa hal yang pertanyaan tadi. Kemudian Pak Rudi belum menyampaikan berapa sih sebenarnya biaya ini dari awal sampai akhir berapa, kemudian apa kualitasnya, jangka waktu pemakaiannya berapa, jangan-jangan saya minggu pusat itu mungkin sampai apa ya seperti itu sih. Kemudian tadi ini kalau kamu aktivitas